Saat mau diculik untuk kemudian diberondong peluru, Jenderal Ahmad Yani sempat menempeleng salah seorang penculiknya yang tak lain prajurit Cakrabirawa. Cakrabirawa sendiri adalah kesatuan elit pasukan pengawal Presiden Soekarno. Lalu siapakah prajurit Cakrabirawa yang ditempeleng Jenderal Ahmad Yani? Inilah prajurit Cakrabirawa yang ditempeleng Jenderal Ahmad Yani. Untuk lebih jelasnya, simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku Sejarah TNI AD tahun 1945 sampai tahun 1973. Peranan TNI AD dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diterbitkan Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani telah mengorbankan segala-galanya sampai hayatnya yang terakhir. Dia sosok perwira Angkatan Darat yang gigih mempertahankan tegaknya Pancasila dan lurusnya perjuangan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kini Jenderal TNI Ahmad Yani telah tiada. Ia pergi untuk selama-lamanya demi membela cita-cita bangsa dari rongrongan kaum kontrarevolusioner yang berbuat khianat dengan mengadakan gerakan kontrarevolusioner terhadap pemerintahan yang sah yang dilaksanakan dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 dengan didahului penculikan dan pembunuhan secara keji terhadap para tokoh Angkatan Darat, tulis Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat dalam buku yang disusunnya. Ketika itu, menurut Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, tak seorang pun yang menduga sama sekali menjelang hari Angkatan Perang akan terjadi tragedi nasional. Karena suasana dalam negeri tidak mencurigakan, pada akhir September tahun 1965 siang hari, tulis Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani baru saja selesai memberikan penghargaan Karya Nugraha kepada kapal-kapal Pelni atas jasa-jasanya di masa silam. Di acara itu, Jenderal Yani tampak bergurau dan beramah tamah dengan wajar. Pada sore harinya seperti biasa Jenderal Yani bermain golf di Rawamangun. Ia main golf karena akan ikut kompetisi pertandingan golf dalam kejuaraan lokal. Sore hari, Jenderal Yani kembali ke rumah, beristirahat, kemudian makan malam sambil melihat siaran televisi. Esok harinya adalah hari ulang tahun istrinya, kebetulan hari Sabtu Pahing adalah weton kelahirannya. Oleh karena itu ia memanggil pembantu ajudan yakni Sersan Selamet untuk membeli karangan bunga bagi istrinya yang tengah sibuk menyiapkan malam tirakatan di rumah kediaman resmi Sang Jenderal Yani di Jalan Imam Bonjol. Jenderal Yani juga memerintahkan supirnya untuk segera pulang karena ia tidak ada supir untuk mengantar dia menghadap Presiden Soekarno memenuhi panggilannya. Esok pagi Jenderal Yani berencana menghadap Presiden Soekarno setelah dia menerima laporan dari Pangdam Brawijaya Jenderal Basuki Rahmat yang datang langsung dari Surabaya menghadapnya. Jenderal Basuki Rahmat datang menghadap Ahmad Yani melaporkan situasi di Jatim yang kian mengkhawatirkan, terutama dengan kian beraninya para pendukung PKI. Setelah Jenderal Basuki Rahmat dan perwira Kodam Brawijaya yang menyertainya pamit pulang, Jenderal Yani menutup sendiri tirai jendela, mengunci pintu dengan mengenakan piyama warna biru kesukaannya. Lalu setelah itu, Jenderal Yani pergi tidur di tempat lain, di Lubang Buaya, pada dini hari menjelang tanggal 1 Oktober tahun 1965. Letudul Arif dari Yon 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang ditunjuk oleh Letkol Untung Syamsuri sebagai Komandan Pasukan Pasopati bertugas untuk menculik para Jenderal Angkatan Darat memberikan briefing terakhir kepada anak buahnya. Menurut Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, adapun pasukan yang bertugas menculik Jenderal Ahmad Yani dengan kode Johnson dipimpin pembantu Letnan 1 Mukijan dari Brigif 1 Kodam Jaya terdiri dari 1 Regu Yon 1 Cakrabirawa dengan di bawah pimpinan Sersan Raswat yang mengenakan pangkat Kapten. Regu ini dibantu oleh 1 peleton Yon 530 Brawijaya, 1 peleton dari Yon 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro, 1 regu pasukan gerak cepat Auri dan 1 peleton pemuda rakyat PKI sebagai sukarelawan yang terlatih. Pada jam 3.00 pasukan ini berangkat dari basisnya dengan mengendarai truk dan 2 buah bis Ikarus. Setelah sampai ke lokasi sasaran di Jalan Lembang, mereka segera menyebar dan bergerak sesuai tugasnya masing-masing. Ada yang mengadakan stelling, ada yang masuk ke halaman melalui pintu sebelah barat dari gardu penjaga. Para penjaga di rumah Jenderal Yani tidak menaruh curiga apa-apa karena yang datang adalah pasukan Cakrabirawa. Tapi tiba-tiba mereka disergap. Salah seorang anggota penculik dari Cakrabirawa yakni Sersan Tumiran mengetuk pintu yang kebetulan tidak dikunci dan langsung menghampiri Mpomilah.
pembantu rumah tangga yang sudah bangun. Mbok Milah diperintahkan membangunkan Jenderal Yani. Tapi ia tidak berani. Kemudian Edi, salah seorang putra Jenderal Yani yang kebetulan belum tidur dan sedang bersama Mbok Milah, diminta untuk membangunkan ayahnya. Edi pun masuk ke kamar tidur orang tuanya dan membangunkan ayahnya. Sementara itu gerombolan penculik sudah masuk lewat pintu samping sebelah barat. Suara gaduh menyebabkan bangunnya putra-putri Jenderal Yani yang sedang tidur di dalam kamar. Jenderal Yani yang diberitahu putranya Edi bahwa ada utusan yang akan menghadap. Segera bangun dan keluar menemuinya di ruang tamu belakang. Di tempat ini Sersan Raswat yang memakai tanda pangkat kapten memberi penghormatan kepada Jenderal Yani. Kemudian mengatakan bahwa Jenderal Yani diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk menghadap ke istana waktu itu juga. Setelah mendengar itu, Jenderal Yani mengatakan, "Baik, tunggu dulu mau mandi," sambil membalik untuk masuk kamar lagi. Tiba-tiba Sersan Tumiran berkata dengan kasar, "Tidak usah mandi, baik, saya akan cuci muka dan berpakaian." Jawab Jenderal Yani masih dapat menerima ucapan bintara tersebut. Tetapi Sersan Tumiran kembali berkata dengan nada kasar, "Tidak usah berpakaian." Mendengar kata-kata kasar demikian, Jenderal Yani menjadi marah dan membalikan badannya. Ia pun dengan refleks menempeleng prajurit yang persis berada di belakang membuntutinya sambil berkata, "Tahu apa kau prajurit? Menurut Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, prajurit Cakrabirawa yang ditempeleng Jenderal Yani adalah prajurit kepala atau Prakadakrin." Setelah menempeleng Jenderal Yani kemudian melangkah masuk ruangan tengah dan menutup pintu. Melihat itu, Sersan Raswat memerintahkan Sersan Giadi untuk menembak. Sersan Giadi yang berada samping Prakadakrin segera melepaskan tembakan ke arah Jenderal Yani yang sedang membelakangi. Rentetan peluru Thompson menembus pintu kaca dan mengenai tubuh Jenderal Yani. Sang jenderal pun rubuh terlentang di depan anaknya yang menyaksikan bagaimana ayahnya ditembus peluru pengkhianat bangsa itu. Kemudian Sersan Tumiran masuk menyeret tubuh Jenderal Yani dengan cara menarik kakinya sepanjang lorong di ruang belakang. Sesampai di halaman, tubuh Jenderal Yani yang tak berdaya lagi digotong keluar dan dilemparkan ke atas tangga bis Ikarus yang sudah menanti. Dengan tangan dan kepala terkulai di atas tangga bis, Jenderal Yani dibawa ke lubang buaya dan tak lama kemudian dimasukkan ke dalam sumur maut.